Kadang cinta tidak selalu hadir dengan kata-kata. Ia datang diam-diam, tumbuh perlahan dalam diam, dan menetap di hati tanpa permisi. Pria dan wanita yang saling jatuh cinta diam-diam seringkali tidak menyadari bahwa perasaan itu ternyata saling bersambut. Mereka saling menatap, saling memperhatikan. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyuarakan isi hati. Adalah rasa takut kehilangan jika perasaan itu diungkapkan. Takut kalau semua yang sudah nyaman akan berubah. Tapi kalau kamu jeli, cinta diam-diam itu bisa terbaca dari tanda-tanda kesan yang muncul dari sikap mereka satu sama lain. Berikut ini adalah tanda-tanda yang seringkali muncul saat dua orang sebenarnya saling jatuh cinta diam-diam, tapi tak berani bicara. 1. Tatapan mata yang sering bertemu, lalu saling menghindar. Mereka tidak sengaja bertatapan. Lalu buru-buru memalingkan wajah seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sesungguhnya, hati mereka sudah lebih dulu saling menyapa lewat pandangan itu. Setiap kali berada dalam satu ruangan, mata mereka selalu mencari satu sama lain. Bukan karena ingin, tapi karena rindu yang tak bisa dijelaskan. Dan saat mata mereka saling bertemu, ada gugup yang tak bisa disembunyikan. 2. Saling mengingat hal-hal kecil tentang satu sama lain. Mereka ingat hal-hal yang bahkan tidak dianggap penting oleh orang lain. Seperti makanan kesukaan, lagu favorit, atau cara dia menyeduh kopi. Mereka menyimpan semua detail kecil itu diam-diam, seolah itu hal biasa. Padahal itu tanda bahwa perhatian mereka sudah lebih dari sekadar teman biasa. Karena orang yang mencintai dalam diam akan mengingat tanpa harus disuruh. Dan tanpa sadar, mereka telah menjadikan satu sama lain sebagai bagian penting dalam pikirannya. 3. Selalu ada alasan untuk dekat, meski alasan itu terlihat kebetulan. Mereka selalu punya cara untuk berada di tempat yang sama, walau tanpa rencana yang jelas. Kadang pura-pura lewat, seolah hanya kebetulan melintasi jalan yang sama. Kadang ikut acara, nongkrong atau kumpul hanya karena tahu dia akan ada di sana. Padahal semua itu adalah bentuk usaha diam-diam untuk bisa dekat. Mereka menciptakan alasan. Padahal sebenarnya hatinya yang tak tahan ingin bertemu. Dan saat sudah berada dalam satu ruangan, mereka mungkin tidak selalu saling bicara. Tapi kehadiran masing-masing saja sudah cukup membuat hati terasa lebih tenang. Seolah kehadiran diam-diam itu menjadi obat untuk rindu, yang juga disimpan diam-diam. Mereka tidak butuh banyak kata, karena keberadaan satu sama lain sudah menjawab segalanya. Meski kadang harus berpura-pura tidak sengaja, hati mereka tahu semua itu bukan kebetulan. 4. Cemburu tapi tak berhak marah. Saat melihat dia dekat dengan orang lain, hati mereka terasa ditusuk pelan-pelan. Ada rasa panas, ada rasa sesak, tapi tak bisa berkata apa-apa. Karena mereka sadar, mereka bukan siapa-siapa bagi satu sama lain. Tak ada status, tak ada komitmen, tak ada ikatan. Namun perasaan itu tidak bisa dibohongi. Cemburu hadir sebagai tanda bahwa rasa itu benar-benar ada. Tapi mereka memilih diam. Memendam rasa tak nyaman sendiri, lalu menenangkan diri dengan logika. Karena cinta diam-diam memang begitu. Cinta yang penuh kesabaran, cinta yang penuh pengorbanan, tapi tidak pernah ditanyakan balasannya. Mereka berusaha tetap tersenyum, walau hatinya berteriak ingin menjauhkan semua saingan. Tapi karena tak punya hak, mereka hanya bisa menunduk dan menahan semuanya sendiri. Diam-diam merasa kehilangan, padahal belum pernah benar-benar memiliki. 5. Saling menjadi pendengar setia, meski hati sering tersakiti diam-diam. Dalam hubungan yang belum pernah terucap, mereka sering jadi tempat curhat satu sama lain. Mereka saling berbagi cerita, saling menumpahkan isi hati, bahkan tentang orang yang sedang didekati. Dan itu menyakitkan. Karena orang yang mereka cintai justru datang untuk bercerita tentang orang lain. Tapi mereka tetap mendengarkan, tetap memberi saran, tetap menjadi pendengar yang baik. Bukan karena mereka tidak terluka, tapi karena mereka lebih takut kehilangan peran itu. Piran menjadi tempat pulang, meski hanya sebagai teman. Dalam diamnya, mereka menahan semua rasa yang tidak bisa diungkapkan. Menutup luka dengan senyuman, berpura-pura netral padahal hatinya sedang hancur. Tapi cinta dalam diam memang seringkali seperti itu. Kamu tersenyum di luar, tapi perih di dalam. Dan anehnya mereka tetap bertahan. Karena baginya, dekat meski dalam peran yang salah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 6. Mendoakan, tapi tak pernah mengungkapkan. Ada cinta yang tidak pernah keluar lewat kata, tapi terus hidup dalam doa. Mereka yang saling jatuh cinta diam-diam, sering memilih jalan itu. Diam-diam menyebut nama satu sama lain dalam doa yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Mereka berdoa agar dia bahagia, meski bukan bersama mereka. Mereka meminta agar orang itu selalu sehat, selalu dilindungi, dan selalu dikelilingi kebaikan. Itulah bentuk cinta paling sunyi, tapi paling dalam. Karena mereka tahu, mereka tidak bisa memiliki. Tapi mereka tetap ingin memberi sesuatu yang baik, walaupun tanpa diketahui. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak juga balasan. Cukup tahu bahwa dia baik-baik saja. Itu sudah membuat hati mereka sedikit lega. Karena cinta yang tulus
tidak selalu harus dimiliki. Kadang cukup bisa mencintai dalam diam dan mendoakan dari kejauhan. 7. Perhatian kecil yang selalu ada, tapi tak pernah terlihat mencolok. Mereka memberi perhatian, tapi selalu dalam batas yang tidak mencurigakan. Seperti mengingatkan untuk makan, tanpa terlihat seperti orang yang peduli berlebihan. Atau menyelipkan bantuan saat kamu butuh, tapi pura-pura itu hanya kebetulan. Perhatian mereka tidak besar, tidak dramatis, tapi konsisten. Mereka ada saat kamu butuh, bahkan sebelum kamu sempat meminta. Selalu muncul di waktu yang tepat, seperti tahu kapan kamu sedang butuh seseorang untuk sekadar hadir. Dan mereka tidak pernah menuntut balasan. Mereka hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, tanpa perlu kamu tahu seberapa besar. Usahanya menjaga perasaan itu tetap tersembunyi. Karena cinta dalam diam memang tak mencari sorotan. Ia hanya ingin hadir dalam bentuk paling tulus, peduli tanpa pamrih. 8. Sering salah tingkah saat berdua, tapi diam-diam tak mau berpisah. Ada kegugupan yang muncul saat mereka hanya berdua. Gerakan menjadi canggung, bicara jadi terbata-bata. Kadang malah jadi terlalu pendiam, atau justru terlalu cerewet untuk menutupi rasa gugup itu. Tapi anehnya, mereka justru suka momen itu. Suka saat hanya mereka berdua, walau dalam diam penuh kecanggungan. Ada rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan, meski tak banyak kata yang terucap. Dan setiap kali pertemuan itu selesai, mereka diam-diam berharap waktu bisa kembali diputar. Karena walau salah tingkah, mereka tidak pernah ingin cepat-cepat mengakhiri momen bersama. Ada magnet yang menarik mereka untuk tetap tinggal, walau hanya dalam sunyi. Karena saat berdua, hati mereka seperti merasa pulang, meskipun tak pernah benar-benar mengucap rindu. 9. Selalu mengingat momen-momen kecil yang pernah terjadi bersama. Meski hanya sebentar, mereka menyimpan setiap momen yang pernah dilewati bersama. Seperti cara dia tertawa saat mendengar lelucon receh, atau detik-detik saat mereka berdiri bersebelahan, tanpa banyak bicara, tapi hati terasa penuh. Momen-momen kecil itu tertanam dalam ingatan, bukan karena luar biasa, tapi karena dilakukan bersama orang yang mereka cintai diam-diam. Mereka memutar ulang adegan-adegan sederhana itu di kepala, seolah itu film yang tak pernah bosan ditonton. Mereka bahkan ingat pakaian yang dikenakan saat pertemuan pertama, atau kalimat sederhana yang pernah terucap dan masih terngiang sampai sekarang. Semua itu menjadi harta karun dalam hati yang mencintai dalam senyap. Karena saat cinta tak bisa diungkapkan, kenangan menjadi satu-satunya tempat untuk merayakan rasa itu. 10. Tak pernah berani mengakui, tapi tak juga bisa melepaskan. Mereka tahu ada cinta di hati masing-masing, tapi rasa takut selalu lebih besar daripada keberanian untuk bicara. Takut merusak hubungan yang sudah nyaman. Takut ditolak. Takut jika semua berubah saat perasaan diungkapkan. Akhirnya mereka memilih diam. Menyimpan perasaan itu seperti rahasia yang terlalu berharga untuk diumbar. Tapi sekaligus, mereka juga tak bisa benar-benar pergi. Ada yang membuat mereka tetap bertahan, tetap memperhatikan dari kejauhan, tetap mendoakan dalam sunyi, tetap menunggu dalam harap yang tak pernah berani diucap. Cinta itu jadi seperti benang halus yang mengikat dua hati. Tak terlihat tapi terasa nyata. Dan meski tak pernah jadi nyata secara utuh, cinta itu tetap hidup dalam tatap mata yang tak berani bicara, dalam senyuman yang menyembunyikan rindu, dalam jarak yang dipenuhi perhatian diam-diam. Karena cinta seperti ini mungkin tak pernah punya akhir yang jelas. Tak payah pernah coba. Dan pernah menjadi bagian terindah dari cerita dua orang yang saling mencintai tanpa pernah saling memiliki.